Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Hanya Kaulah Tuhan yang ku tinggikan, hanya Kau Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami ucap syukur buat kesempatan kali ini. Kembali kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, memenuhi panggilan-Mu yang suci. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu, kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh mengikuti ibadah kami ini, Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengurapi setiap kami tanpa terkecuali, supaya kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu terus menjadi bekal bagi kami dan menjadi terang bagi jalan-jalan kami.
Sekali lagi, urapi setiap kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kali ini saya mengajak kita semua merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu menyimaknya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pokok renungan kita pada saat ini saya kasih tema kasih sejati atau kasih palsu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih adalah salah satu kebutuhan terbesar dari umat manusia. Namun sayangnya Bapak Ibu, kebutuhan ini tampaknya tak kunjung terpenuhi. Karena itu banyak orang, siapa yang tidak ingin dikasihi? Semua orang pasti ingin dikasihi. Karena kebutuhan tak kunjung ditemui, karena gaya hidup individualisme, Bapak Ibu, membuat kasih menjadi sesuatu barang yang langka. Nah, situasi yang seperti ini diperparah oleh berbagai ragam konsep yang keliru tentang kasih. Salah satunya kasih itu dipandang sebagai salah satu alat atau salah satu sarana untuk mencapai satu tujuan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita kali ini, kita melihat tadi di dalam 1 Yohanes pasal 4, khususnya ayat 7 dan 8, di sini Yohanes berbicara tentang sebuah kasih yang jikalau dilakukan oleh seseorang, maka orang bisa melihat bahwa orang yang melakukan kasih itu, orang yang berbuat kasih itu berasal dari Allah, bahwa orang yang mengasihi itu lahir dari Allah, dan orang yang mengasihi itu mengenal Allah. Sehingga Bapak Ibu, kasih yang dibicarakan oleh Yohanes di sini, ini bukan kasih yang biasa-biasa saja. Ini merupakan kasih yang memiliki ciri khas. Ini kasih yang khusus. Kalau kita melihat seseorang, kita pengen tahu asalnya dari mana, mungkin kita bisa melihat dari logatnya, gitu Bapak Ibu ya. Kalau kita pernah bertemu dengan seseorang, ini orang mana ya kira-kira ya? Kalau ngomongnya ngapak-ngapak, kita ketahui itu dari mana. Kita tahu asalnya dari mana, seperti itu. Nah, begitu juga dengan kasih yang sedang dibicarakan oleh Yohanes di sini. Kalau kita melakukan kasih yang seperti dibicarakan oleh Yohanes tadi, orang bisa tahu bahwa orang ini lahir dari Allah, orang ini mengenal Allah, dan orang ini berasal dari Allah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa mengasihi sampai orang lain bisa tahu bahwa kita lahir, mengenal, dan berasal dari Allah? Maka kalau kita baca di ayat selanjutnya, kita diberi petunjuk Bapak Ibu tentang karakteristik daripada kasih Allah itu. Nah, petunjuk yang pertama Bapak Ibu, kasih Allah bisa dilihat dari naturnya. Dikatakan di ayat 8, saya kutip di sini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu, dikatakan Allah adalah kasih. Perlu diketahui Bapak Ibu, jikalau Allah adalah kasih,
Maka kalau dibalik, berarti kasih adalah Allah. Bukan begitu Bapak Ibu. Allah adalah kasih, tapi bukan berarti kasih adalah Allah. Begini Bapak Ibu. Ada banyak orang yang sebenarnya lebih mementingkan kasih daripada Allah. Karena itu banyak orang rela melakukan banyak hal, rela melakukan segala sesuatu demi mendapatkan kasih, demi dicintai. Orang rela melakukan segala sesuatu. Salah satunya kalau kita nonton film atau sinetron, kita melihat peran atau adegan di mana ada seseorang, entah laki-laki, entah perempuan, ketika ingin dicintai, ketika ingin dikasihi, dia rela melakukan segala hal, bahkan rela melakukan kejahatan. Dan tidak memperhitungkan bahwa Allah itu ada dan dia melihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan, karena kasih itu berkaitan dengan natur Allah, maka kasih itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diambil dari Allah. Seorang teolog bernama John Calvin, Bapak Ibu, mengatakan seperti ini. Sama seperti panas matahari tidak bisa dipisahkan dari sinarnya, begitu pula kasih Allah tidak bisa dipisahkan dari dalam diri Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai contohnya, Bapak Ibu tahu es ya. Ada es batu, es balok, es cincau, es kopi, ya. Es kopi enak Bapak Ibu, ada black tonic gitu ya. Jadi es kopi semua orang tahu, yang namanya es tentunya dingin. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pasti setuju yang namanya es dingin, apapun bentuk macamnya, namanya macam-macam, tapi yang dikasih es tentu identik dengan dingin. Ya, namanya es pasti dingin, tetapi bukan berarti dingin itu adalah es. Jikalau kita berada dalam satu ruangan yang ber-AC, tentu ruangan itu dingin, bukan karena es, tapi karena ruangannya ber-AC, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih adalah hakikat Allah yang melekat, tidak bisa dipisahkan, karena Allah adalah kasih. Pertanyaannya bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sebagai umat Allah, kita mengaku anak Allah, anak Tuhan, kita juga mengaku murid Kristus, yang Allah itu identik dengan kasih, naturnya adalah kasih. Apakah kita juga mempunyai karakteristik kasih? Allah mempunyai karakteristik kasih, kita sebagai muridnya harusnya kita juga meneladani kasih Allah. Karena itu Tuhan Yesus pernah ngomong begini Bapak Ibu, di dalam Yohanes 13 ayat 35. Hendaklah kamu saling mengasihi supaya dunia tahu bahwa engkau muridku. Jadi Bapak Ibu, sebagai murid Kristus, kita harus memiliki karakteristik saling mengasihi. Dan karena itu, kita tidak bisa belajar kasih terlepas dari Allah. Maka tempat belajar kasih yang paling pas, paling tepat, paling pasti bukan belajar dari sinetron, bukan belajar dari film-film romantis atau drakor, ya Bapak Ibu. Tetapi tempat belajar kasih yang paling pas, paling tepat, mari kita belajar dari Allah. Karakteristik yang pertama, petunjuknya adalah Allah adalah kasih. Nah, yang kedua petunjuknya Bapak Ibu, karakteristik Allah, yaitu Allah memberikan bukti kasih-Nya. Di ayat 9 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya, oleh Kristus seperti itu. Nah, kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita. Pada zaman itu ya Bapak Ibu, sekarang pun kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Jadi apa artinya dinyatakan di sini Bapak Ibu? Dinyatakan di sini bukan berarti baru diberitakan bahwa kasih Allah itu kasih, bahwa Allah itu naturnya kasih. Bukan Bapak Ibu.
Kita tahu bersama bahwa sejak kekekalan, sebelum dunia diciptakan, Allah itu adalah kasih. Di dalam Tritunggal itu, Allah saling mengasihi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, saling mengasihi satu sama lain. Jadi sejak di dalam kekekalan, bahkan sampai sekarang, bahkan sampai masa yang akan datang, Allah adalah kasih. Tetapi sejak dari kekekalan, kasih Allah itu seperti tersembunyi. Karena itu dinyatakan di sini oleh Rasul Yohanes, diartikan membuat sesuatu yang tersembunyi tadi menjadi terlihat. Jadi bukan dari tidak ada menjadi ada. Tadinya nggak punya kasih, sekarang punya kasih. Bukan Bapak Ibu. Tetapi dari yang tadinya tersembunyi menjadi terlihat. Dan mengapa harus dinyatakan? Sekali lagi saya bilang tadi, karena hakikat Allah adalah kasih sejak dari kekekalan, sebelum segala sesuatu ada, maka itu harus dinyatakan Bapak Ibu. Karena itu, masih ingat Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus berdoa untuk para murid, dan doanya juga untuk kita di dalam Yohanes 17, saya kutip di ayatnya yang ke-24, Tuhan Yesus ngomong begini, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Jadi, di dalam kekekalan, Allah itu adalah kasih. Sampai sekarang, Allah adalah kasih. Bahkan sampai masa yang akan datang. Sekali lagi, tetap Allah adalah kasih. Tetapi itu tersembunyi bagi kita. Karena itu sekarang dinyatakan. Di mana dinyatakannya? Dikatakan di tengah-tengah kita. Apa wujud nyata dari kasih Allah tersebut? Dikatakan Dia mengutus anaknya yang tunggal. Di bagian ini Bapak Ibu, Yohanes sepertinya sedang memberi bukti yang real, yang nyata, bahwa kasih Allah itu ada di tengah-tengah kita. Apa buktinya? Di bagian lain dia berkata, dia bisa diraba, dilihat. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal 1 Bapak Ibu, ayat 1-4, kita bisa tahu di sana, dia ada di tengah-tengah kita, bisa dilihat, bisa diraba. Dengan ini, Rasul Yohanes, maksud saya Bapak Ibu, ingin menekankan bahwa peristiwa Allah menjadi manusia, itu peristiwa yang ada dalam sejarah. Peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, bukan dongeng, bukan mitos. Tetapi Tuhan sungguh ada, Dia datang ke dalam dunia, menjadi manusia sama dengan Bapak Ibu dan saya, sebagai bukti nyata dari wujud kasih Allah. Nah, berbicara tentang mengasihi, Bapak Ibu, sekali lagi, mengasihi butuh bukti. Kasih yang diucapkan, yang hanya diucapkan itu bukan kasih, tetapi kasih membutuhkan sebuah bukti. Dan Allah membuktikan kasih-Nya. Bukan hanya cuma ngomong doang, aku mengasihi engkau, tetapi Allah menunjukkan atau memberikan bukti kepada kita, dan Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah memberikan kado, pernah memberikan hadiah kepada orang-orang yang kita kasihi, Bapak Ibu. Tentunya kalau kita punya anak, kita ingin memberikan yang terbaik. Untuk orang tua juga kita bisa memberikan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya, ketika kita memberikan kado, ketika kita memberikan present, hadiah kepada orang-orang yang kita kasihi, tentunya yang menerima kado lebih berharga daripada kadonya, bukan? Meskipun kado yang kita berikan itu berharga, tapi tentu yang menerima kado lebih berharga dari apa yang kita berikan. Itu kasih yang manusia lakukan, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yang dikasihinya, untuk kita di saat kita masih seteru, masih musuh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini bejana yang retak, bejana yang rusak, tetapi Allah memberikan yang paling berharga, yaitu anaknya yang tunggal, untuk memperbaiki,
untuk merestorasi kita sehingga menjadikan kita berharga di mata Allah. Jadi, jikalau kita disebut berharga di mata Allah, itu bukan karena kita, Bapak Ibu, tetapi karena kasih-Nya kepada kita. Karena kasih-Nya telah memberikan putra tunggalnya, menggantikan dosa-dosa, disalib menggantikan kita, menebus dosa bagi kita, Bapak Ibu. Nah, sampai di sini mungkin ada beberapa orang di luar sana yang menyerang, loh katanya Allah itu kasih, tapi kok dia mengorbankan anaknya? Di mana kasih-Nya? Justru dengan kita melihat ini kita bisa tahu bahwa oleh karena kasih-Nya, maka kita diselamatkan, Bapak Ibu. Jadi, itu petunjuk yang kedua, Bapak Ibu. Lalu, petunjuk yang ketiga tentang karakteristik kasih Allah, itu bisa dilihat dari ide yang dikeluarkan oleh Allah. Kalau kita perhatikan di ayat 10, Bapak Ibu, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Petunjuk yang ketiga, karakteristik kasih Allah itu punya ide, punya inisiatif. Jadi Allah berinisiatif dengan mengasihi kita terlebih dahulu. Ketika kita masih seteru, ketika kita masih menjadi musuh Allah, memberontak kepada Dia, Dia sudah berinisiatif mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa sumber kasih bukan kita, Bapak, Ibu, tetapi Dia, yaitu Allah. Jadi, waktu berbicara tentang kasih, ada karakteristik tentang kasih Allah. Yang pertama, Allah adalah kasih. Yang kedua, karena Allah adalah kasih, Dia memberikan bukti nyata dengan mengutus anaknya yang tunggal. Yang dikasihi, diutusnya kepada kita. Yang ketiga, Dia adalah sumber kasih. Jadi ada 3 karakteristik dari kasih Allah yang diberikan kepada kita sebagai petunjuk di sini di dalam 1 Yohanes pasal 4, Bapak Ibu ya. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, karena Allah adalah kasih dan Dia memberikan bukti kasih dan Dia juga menjadi sumber kasih, Bapak Ibu, di ayat selanjutnya di ayat 11 dan 12, Yohanes berbicara tentang respon manusia, respon kita Bapak Ibu setelah menerima kasih Allah. Dikatakan demikian ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bapak Ibu, sebenarnya kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita bukan hanya ketika Allah menunjukkan kasih-Nya melalui putra tunggalnya, tetapi kita bisa melihat di sini bahwa kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Sekarang Kristus tidak terlihat, Dia ada di dalam surga. Setiap orang ingin melihat kasih Allah. Bagaimana caranya? Dikatakan, jikalau kita saling mengasihi satu sama lain. Ini bukan satu anjuran, Bapak Ibu. Ini satu keharusan yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. 1 Yohanes 13 ayat 34 mengatakan, aku mengatakan satu perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sejatinya, sebagai murid Allah, sebagai murid Kristus, kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Bagaimana kita harus mengasihi? Kualitasnya kasih seperti apa? Kita bisa belajar dari Allah. Kita bisa belajar dari Kristus bagaimana Dia mengasihi, bagaimana Dia menerima kita, bagaimana Dia menerima sesama. Kita harus belajar kasih dari Kristus seperti itu. Ada orang bisa menerima Kristus, tapi tidak bisa menerima tubuh Kristus, yaitu jemaat yang lainnya. Oleh karena benci, oleh karena apapun itu, dan itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu. Kalau kita menerima Kristus, kita juga harus belajar bagaimana Kristus
menerima kita dan menerima sesama kita. Mungkin dia menjengkelkan, mungkin dia menyebalkan, tetapi Kristus mau menerima dia. Berarti kita juga harus menerima. Dengan tanda kutip, kita juga harus bisa memberi teladan dalam hal mengasihi, sehingga dia bisa mengasihi seperti Kristus telah mengasihi jemaat yang lain. Nah, tidak gampang Bapak Ibu di dalam dunia ini mengajarkan kasih yang seperti itu. Karena kasih yang kita pelajari semua ini selama ini mungkin dari sesama, mungkin itu bisa saja kasih yang palsu, bukan kasih yang sejati. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kasih sejati itu bukan mengambil. Kalau kita perhatikan kasih Allah tadi, dia datang, dia memberikan seluruh hidupnya, bahkan sampai mati di kayu salib. Kasih itu memberi. Ada lagu anak-anak Bapak Ibu, kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa. Kasihnya hanya memberi, tak harap kembali. Sebetulnya lagu ini lebih tepat disematkan kepada Allah ya Bapak Ibu. Kalau kepada manusia, manusia bisa salah, bisa saja gagal dalam mengasihi. Tetapi kalau Allah tidak pernah gagal mengasihi. Sekalipun dosa kita seperti merahnya seperti kemirisi Bapak Ibu, tapi dia bisa menjadikan seperti bulu domba Bapak Ibu. Nah, ketika dunia hanya berpikir tentang apa yang saya dapat melalui kasih, yaitu kasih yang palsu, apa yang saya bisa nikmati dari saya mengasihi, sebenarnya dunia tidak mengerti tentang kasih. Jadi, seperti apa kasih Allah itu? Lihatlah apa yang terjadi dengan anaknya di kayu salib. Dia menderita, disalibkan ganti kita untuk menebus dosa Bapak Ibu dan saya. Kalau kita perhatikan di salib, di atas salib sana ada beberapa keindahan Bapak Ibu yang bisa kita nikmati sebagai anugerah Tuhan. Yang pertama, apa yang Yesus nyatakan itu bukan melulu tentang dirinya, tetapi fokus utamanya adalah kepada yang dikasihi. Yesus mengasihi Bapak Ibu dan saya. Dan dia fokus, sehingga dia menderita ganti kita. Memang pertama-tama Kristus taat kepada Bapaknya, tapi sebagai efeknya berimbas kepada kita. Kita dibebaskan dari dosa Bapak Ibu. Apa tujuan Allah mengutus anaknya? Dikatakan di ayat 9 tadi, supaya kita beroleh hidup olehnya. Oleh Kristus kita beroleh hidup, kita beroleh keselamatan. Dan karena Kristus sebagai jalan pendamaian atas dosa-dosa kita, yaitu yang 10. Nah, sebagai aplikasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, mari perhatikan. Kasih itu sumbernya memang adalah dari Allah. Tetapi fokus dari kasih bukan kepada dirinya sendiri, tetapi kepada objek yang dikasihi. Allah Bapa mengasihi Sang Putra dengan Roh Kudus, begitu sebaliknya. Nah, demikian juga dengan setiap kita. Kita sudah menerima kasih dari Allah. Hendaklah kasih yang kita terima bukan hanya berhenti kepada kita, tetapi kita diminta untuk mengasihi sesama, saling mengasihi. Dengan demikian, berarti kasih itu sebenarnya tidak pernah egois. Kasih itu selalu berbagi, Bapak Ibu. Di dalam kasih bukan hanya ada teori, tapi ada tindakan. Allah melakukannya. Dia berkorban bagi kita. Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan, saat ini Bapak Ibu dan saya telah menerima kasih Allah. Kita berhutang kasih kepada Allah, tetapi untuk membayarnya, kita diperintahkan untuk mengasihi sesama. Supaya melalui kasih kita kepada sesama, orang lain bisa tahu Allah yang tidak terlihat itu terlihat, diketahui oleh sesama melalui kasih kita. Ketika kita melakukan tindakan kasih seperti yang Rasul Yohanes sampaikan, orang bisa tahu orang ini lahir dari Allah, orang ini berasal dari Allah, orang ini juga mengenal Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah sekarang ini kita sedang menghidupi kasih yang sejati?
atau kasih yang palsu. Mari kita lihat sekeliling kita, di keluarga kita. Ketika kasih Allah menguasai hidup kita, kita bisa mengerti pola kasih Allah, bukan pola kasih dari dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih yang mengucap syukur. Kami tahu bahwa Engkau adalah sumber kasih, dan Engkau telah mengasihi setiap kami ketika kami masih berdosa, Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, kasih yang sejati, yang telah Kau anugerahkan kepada setiap kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang suci terus memampukan setiap kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, bukan hanya menjadi pembaca-pembaca firman Tuhan yang setia, tetapi biarlah kami dijadikan pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu yang setia. Karena Engkau telah mengasihi kami, ajar setiap kami supaya kami berbagi kasih kepada sesama kami. Karena dengan demikian, kasih Allah mencapai tujuannya, yaitu supaya kami saling mengasihi satu sama lain. Kuatkan setiap kami, mampukan setiap kami, biarlah Roh-Mu yang suci terus memberikan kemampuan dan kekuatan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu, biarlah terus menjadi bekal bagi kami firman-Mu ini dalam setiap langkah hidup kami, senantiasa memuliakan nama Tuhan, dan biarlah segala hormat, pujian, dan kuasa hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka kedua belah tangan kita untuk memberkat daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Renungkanlah dan lakukanlah, dan terimalah damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, kekuatan pertolongan dari Tuhan Yesus yang ajaib, dan persekutuan melalui Roh-Nya yang kudus, yang akan terus menuntun setiap langkah hidup kita, supaya hidup kita terus hidup di jalan-jalan Tuhan. Terimalah segala berkat Tuhan bersama dengan kebaikannya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap anak Tuhan yang telah terima berkat Tuhan, mari bersama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.